Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir surah Shad yang kemarin sudah diceritakan, disampaikan secara garis besar. Maka secara mendetail kita lihat satu ayat demi satu ayat, ya. Mulai dari ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq. Wat-tayra mahsyurah kullun lahu awwab. Wa syadadna mulkahu wa atainahul hikmata wa faslal khitab. Wat-tayra wa hal ataka naba'ul khasm wa hal ataka naba'ul khasmi id tasawwarul mihrab id dakhalu ala Dawud fafazi'a minhum qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna ala ba'd fahkum bainana bil haqqi wa la tushtit wahdina ila sawa'is sirat. Inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'jah wa liya na'jatun wahidah faqala akfilniha wa azzani fil khitab. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladzina amanu wa amilus solihat wa qalilum ma hum wa dhanna Dawudu annama fatanna fastaghfara rabbahu wa kharra raqi'an wa anab faghfarna lahu dhalik wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab. Ya, sampai sini dulu. Kita lihat ayat yang ke-18, tadi sudah dibacakan. Sekarang
Bapak-bapak, ibu-ibu berusaha untuk memahami apa yang sudah dibaca. Jadi kita belajar mengenal Al-Quran tidak sekedar bisa membaca saja, tapi harus bisa memahami. Dan untuk bisa memahami harus tahu artinya. Inna, gampang ini artinya. Sesungguhnya kami maksudnya kami Allah ya. Sakharna, kami telah menundukkan. Di sini oleh Ibnu Abbas diartikan zalalna. Kami telah merendahkan. Maksudnya kami telah menundukkan. Allah sudah menundukkan. Menundukkan apa? Al-jibala, gunung-gunung itu. Jadi Allah sudah menundukkan gunung-gunung. Gunung itu sama Allah tuh tunduk, Pak. Padahal gede itu. Sampai sama gunung nggak ada apa-apanya. Gunung yang besarnya begitu tuh sama Allah itu takut, tunduk, patuh, taat. Disuruh apa saja oleh Allah nurut, suruh meletus ya meletus. Ya. Sesungguhnya kami telah menundukkan gunung-gunung itu ma'ahu, bersamanya. Ma'a artinya bersama, hu dia, ma'ahu bersama dia. Dia siapa? Dia Nabi Dawud. Ini kan ayat sebelumnya, ayat 17. Nih, ayat 17 itu kan Allah bilang isbir ala ma yakulun, bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap apa yang mereka katakan. Jadi Muhammad, kalau orang-orang itu bilang kepada kamu, bilang apa saja, terus kamu diam aja sudah, sabar aja, dengerin biar aja ngomong. Kayak Pak Anies Baswedan itu loh, dimaki-maki orang, dibully orang, diam aja, kerja terus dia, nggak ngegubris. Nah, bagus itu, Pak Anies bagus itu. Bagi saya, bagi cebong-cebong itu ya jelek. Jadi bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan. Demikian juga kita, Pak, Bu. Kalau kita ini, selama kita ini benar, baik, yang kita lakukan itu tidak menyalahi aturan Allah, tidak menyalahi aturan Rasul, tidak menyalahi undang-undang, ya, tidak menyalahi peraturan, tidak menyalahi adat istiadat yang berlaku di tengah-tengah muslimin. Orang mau maki-maki mau apa, prek gitu loh. Jangan didengerin. Sabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang orang-orang Mekah itu mengatakan terhadap kamu. Wal qur'abdana, dan ingatlah hamba kami Dawud, Nabi Dawud. Ingat hambaku Muhammad, Nabi Dawud sudah pernah hidup lebih dulu daripada kamu, ratusan tahun sebelum kamu ada. Dulu pernah ada Nabi Dawud. Zal aidi, Nabi Dawud itu orang yang kuat, orang yang mempunyai kekuatan. Nanti diterangkan di bawah, Pak, dalam tafsir bagaimana Nabi Dawud dalam kerajaannya itu. Innahu awwab, sesungguhnya dia Nabi Dawud itu orang yang taat. Awwab, orang yang muti, orang yang taat, atau orang yang banyak bertobat, banyak kembali kepada Allah. Jadi segala urusan kembalikan kepada Allah, menghadapi urusan kembalikan kepada Allah, selalu bertobat, ya, itu Nabi Dawud. Makanya dia sholatnya luar biasa, Nabi Dawud itu. Nah, kita ini sholatnya masih kurang, masih banyak kurangnya.
Nah, lalu Allah bilang pada ayat yang ke-20 ini, yang ke-18 ini. Sesungguhnya kami telah menundukkan gunung-gunung itu bersamanya, bersama Nabi Daud. Bagaimana Allah menundukkan gunung? Apa maksudnya? Yusabbihna, gunung-gunung itu bertasbih. Sudah perhatikan pelajaran bahasa Arab kemarin itu? Ini fi'il mudhari, domirnya hunna. Yusabbihna, ya. Kenapa domirnya hunna? Karena yang dimaksud adalah gunung. Gunung-gunung ini disebut oleh Allah dalam bentuk isim jamak taksir. Jamak taksir itu dihukumi muannas. Jadi sesungguhnya kami telah menundukkan gunung-gunung itu bersama Nabi Daud. Gunung-gunung itu selalu bertasbih bersama Nabi Daud. Loh, gunung itu loh Pak bertasbih. Ya mungkin mengucapkannya enggak seperti kita, subhanallah, subhanallah. Mungkin enggak begitu, atau mungkin begitu cuma kita enggak dengar. Ya. Gunung-gunung itu bertasbih bil asyi di waktu petang, wal isyraqi dan di waktu pagi. Ini ayatnya. Lalu kita lihat lagi tadi tafsirnya. Ini di sini diterangkan dalam tafsir Ibnu Abbas, Nabi Daud bersama gunung. Kalau gunung mendengar Nabi Daud bertasbih, mereka ikut bertasbih. Itu bertasbihnya gunung bersama Nabi Daud itu ghadwatan bil asyi wal isyraq. Maksudnya ghadwatan bil asyi di waktu petang, ya, itu wal isyraq dan di waktu pagi. Isyraq waktunya ghadwatan di waktu pagi. Al asyi wa asyiyatan dan di waktu sore. Jadi pagi dan sore. Yang oleh Rasulullah SAW kemudian di dalam syariat beliau, syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada umatnya, kepada kita semua untuk berzikir kepada Allah di waktu pagi dan petang. Makanya ada zikir pagi dan petang. Itu nanti di pelajaran hadis nanti ada ya zikir-zikir yang dibaca Nabi di waktu pagi apa saja. Itu dalam tafsir Ibnu Abbas. Dalam tafsir Jalalain juga sama aja, bil asyi di waktu petang. Di waktu petang itu maksudnya diterangkan dalam tafsir Jalalain wakti sholatil isya. Di waktu petang maksudnya di waktu sholat isya. Ini tafsir Jalalain ya. Wal isyraq dan di waktu sore maksudnya di waktu pagi maksudnya waktu sholatid duha, di waktu sholat duha. Jadi itu tafsir Jalalain agak beda dikit ya dengan yang lain. Wa huwa dan yang dimaksud waktu duha itu adalah antusriko ketika terbit asyamsu matahari wayatanaha dau'uha dan sudah menyebar kemana-mana sinarnya. Sinarnya sudah menerangi kemana-mana itu waktunya duha. Jadi di waktu duha itu orang sudah kena sinar matahari. Nah itu di waktu itulah dia disyariatkan untuk berzikir atau sholat duha. Ya, itu dalam tafsir Jalalain. Dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan inna sakharnal jibala ma'ah. Sesungguhnya kami telah menundukkan gunung-gunung itu bersamanya. Bahasanya bersama Nabi Daud. Kama qala, ayat ini adalah sama seperti Allah telah berfirman dalam surat Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat 79 di mana Allah taala berfirman wa sakharna ma'a Dawudal jibal wa sakharna dan kami telah menundukkan ma'a Dawud, ma'ahu maksudnya ma'a Dawud, bersama Nabi Daud kami tundukkan al-jibala gunung-gunung itu. Gunung-gunung itu tunduk kepada Allah, nurut, disuruh bertasbih mengikuti Nabi Daud.
yusabbihna, mereka para gunung-gunung itu pun bertasbih, ya, bitasbihi, dengan cara tasbihnya gunung, ya, bitasbihi, dengan mengikuti tasbihnya Nabi Daud, ya, bil asyi wal isyraq, di waktu petang dan pagi, gudwatan wa asyiyatan, di waktu pagi dan petang. Lalu disampaikan dalam tafsir Al-Baghawi ada sebuah riwayat An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qaulihi, beliau berkata tentang firman Allah ini mengenai ayat ini, bil asyi wal isyraq, ya, wa sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil asyi wal isyraq. Nah, waktu Ibnu Abbas membaca ayat ini, beliau berkata begini, qala kuntu, adalah diriku ini, kata Ibnu Abbas, amurru, aku ini sering melewati bihadihil ayati, ayat ini. Ketika aku membaca Al-Quran, aku sering melewati ayat ini. La adri, tapi aku tidak tahu, mahia, apa dia maksud ayat ini. Hatta, sampai haddatsatni, menceritakan kepadaku, Ummu Hani, Ibu Hani, istri Rasulullah, ya, bintu Abi Thalib, Ummu Hani bintu Abi Thalib. Ummu Hani anak perempuannya Abu Thalib, sepupunya Rasulullah SAW. Ya, Ummu Hani, sampai Ummu Hani bibiku bercerita kepadaku, anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala, telah pernah masuk, alaiha, kepadanya, ke rumahnya Ummu Hani, fada'a, lalu Rasulullah meminta kepada Ummu Hani biwadu'in, dengan meminta tempat wudu. Fatawaddo'a, lalu beliau pun berwudu. Tsumma, kemudian salat duha, Rasul salat duha. Faqala, lalu setelah selesai salat duha, Rasul berkata, ya Umma Hani, ini bukan amma ya, Umma ini mestinya. Ya Umma Hani, wahai Ibu Hani, ya, hadihi, wahai Ummu Hani, hadihi, inilah salatul isyraq, yang dimaksud salat isyraq. Jadi salat isyraq ya salat duha. Cuma kalau salat isyraq itu dikerjakan di awal waktu. Begitu masuk waktu duha, matahari terbit, kan kita nggak boleh sholat dulu, nunggu dulu sampai matahari kelihatan sedikit gitu, orang sholat isyraq. Sholat isyraq 2 rakaat, kemudian nanti sholat tambah lagi, ya, itu boleh 4, boleh 6, boleh 8. Nah, jadi kata Ibnu Abbas, aku itu tadinya nggak tahu loh yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini itu apa sih? Kok bertasbih di waktu pagi dan di waktu sore dan pagi. Waktu isyraq itu kapan? Ibnu Abbas nggak tahu. Sampai Rasulullah dia mendengar hadis dari Rasulullah SAW melalui Ummu Hani ini, ya. Terus dalam tafsir Ibnu Katsir beliau mengatakan, inna sakharnal jibala ma'hu yusabbihna bil asyi wal isyraq. Sesungguhnya kami telah menundukkan gunung-gunung itu bersama Nabi Daud, mereka bertasbih di waktu pagi dan di waktu petang dan pagi. Maksud ayat ini, kata Ibnu Katsir, innahu, sesungguhnya dia Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, sakharul jibal, telah menundukkan gunung-gunung, tusabbihu ma'ahu, gunung-gunung itu bertasbih bersama Nabi Daud, inda isyraqis samsi, di waktu terbitnya matahari, wa akhirin nahari, dan di akhir siang, maksudnya di waktu sore. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, dalam surat Saba ayat 10. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-thair. Ada ayat seperti itu di surat Saba, surat 34 ayat 10. Ya jibalu, wahai gunung, ini Allah yang berbilang, Allah yang berbicara kepada gunung. Wahai gunung, awwibi ma'ahu, bertaubatlah kamu bersamanya, maksudnya taatlah kamu bersama dia, taatlah kamu gunung, ma'ahu bersama Daud, wat
tayra, dan juga burung-burung itu. Jadi bangsa burung-burung di zaman Nabi Daud dulu. Sekarang Nabi Daudnya sudah nggak ada, ya nggak berjalan lagi. Ya, dulu di zaman Nabi Daud hidup terjadilah seperti yang disebut dalam ayat ini. Allah menyuruh kepada gunung dan burung-burung itu supaya mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Daud, bertasbih. Wa kadzalika, dan demikian juga kanat adalah at-tairu, bangsa burung itu, tusabbihu, mereka pun bertasbih. Burung-burung itu pun bertasbih bitasbihihi, dengan tasbihnya Nabi Daud, mengikuti tasbihnya Nabi Daud. Wa turji'u, dan mengulang-ulang, bitarji'ihi, dengan mengulangnya Nabi Daud. Berapa kali Nabi Daud bertasbih, segitu pula jumlahnya burung-burung dan gunung-gunung itu bertasbih. Yaitu bangsa burung itu bertasbih idza marra, ketika burung-burung itu melewati idza marra bihi, ketika melewati kepada Nabi Daud, at-tairu, bangsa burung itu tadi, wa huwa sabihun, sedangkan si Nabi Daud sedang bertasbih, ya, maka burung-burung itu pun ikut bertasbih fil hawa, di udara sana. Jadi burung-burung itu berhenti terbang, Pak. Nah, burung kan bisa terbangnya berhenti, kayak parkir gitu. Kalau mobil parkir, jadi berhenti di udara gitu ya. Fasami'ahu, lalu burung itu mendengar Nabi Daud bertasbih. Wahwa, dan Nabi Daud itu ketika bertasbih yataronnamu, dia bersenandung. Nabi Daud itu bersenandung. Nabi Daud kan suaranya bagus. Suara Nabi Daud itu kalau baca Zabur, kalau kitabnya Nabi Daud namanya Zabur, kalau kitabnya Nabi Muhammad SAW Al-Quran. Nabi Daud itu kalau baca Zabur itu merdu suaranya. Makanya ketika Nabi melihat salah seorang sahabat itu yang bacaan Abu Musa Al-Asy'ari, bacaannya bagus, lalu Nabi bilang, sungguh engkau telah diberi oleh Allah suara seperti serulingnya Nabi Daud. Nah, seperti suara serulingnya Nabi Daud. Maksudnya seperti suara Nabi Daud yang kalau baca Zabur itu merdu. Ya. Jadi kita baca Al-Quran juga yang merdu, kalau bisa usahakan, kalau belum bisa ya belajar. Ya. Nurun ala nur. Nah, kayak gitu loh. Allah itu adalah cahaya di atas segala cahaya. Ya, Allah itu nur. Jadi Nabi Daud itu bersenandung ya, bi qiraati Zabur, dengan membaca kitab Zabur. La tastati'u dzahaba, burung-burung itu tidak mampu pergi. Bal, bahkan takifu, burung itu berhenti fil hawa, di udara. Jadi kalau Nabi Daud bertasbih, itu burung yang lagi terbang itu langsung berhenti, Pak. Macet, nggak bisa terbang, nggak bisa jalan lagi, begini-gini aja, nggak bisa maju-maju. Itu karena Allah menyuruh, burung ikut tasbih dulu. Nabi Daud lagi tasbih kok, kamu ikut bertasbih. Itu ayatnya tadi, ya jibalu awwibi ma'ahu wat-thair, gitu. Hei gunung-gunung, bertasbihlah kamu bersama Daud dan juga burung-burung itu, ya. Tadi burung-burung itu kalau mendengar Nabi Daud lagi bertasbih, mereka yang sedang terbang itu tiba-tiba berhenti. Wa tusabbihu, dan kemudian burung-burung itu pun bertasbih ma'ahu, bersama Nabi Daud. Wa tujibuhu, dan menjawab tasbih tersebut juga al-jibalu, gunung-gunung, as-samikhatu, yang tinggi-tinggi berdiri itu. Turji'u, gunung-gunung itu pun bertasbih, mengulang-ulang tasbih ma'ahu, bersama Nabi Daud. Wa tusabbihu, dan bertasbih taba'an lahu, mengikuti Nabi Daud. Nah, gunung-gunung sekarang batuk-batuk adanya, bukan bertasbih, mengeluarkan lahar karena manusianya di sekelilingnya pada enggak bertasbih, ya. Pada maksiat, ya, bencana yang timbul. Pada ayat yang ke-19 diterangkan wa tayra mahsyurah. Nah ini
Wat-tayra dan burung itu pun, bangsa burung itu pun mahsuratan, dalam keadaan dikumpulkan, maksudnya berkumpul. Maksud ayat ini wa sakharna lahut tayra, dan kami Allah pun telah menundukkan untuk Nabi Daud at-tayra, bangsa burung. Jadi bangsa burung pun diperintah oleh Allah, ditundukkan oleh Allah untuk menghormati Nabi Daud. Ya, ini mahsyuratan, dalam keadaan majmu'atan, berkumpul ilaihi kepada Nabi Daud, tusabbihu ma'ahu, bertasbih bersama Nabi Daud. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan mahbusatan. Jadi wat-tayra mahsurah, dan burung-burung itu pun terkumpul, dikumpulkan, maksudnya mahbusatan. Ibnu Katsir mengartikannya begitu. Tertahan. Ketika sedang terbang, begitu dengar Nabi Daud tasbih langsung tertahan. Dia cuma bisa mengepak-ngepakkan sayapnya, tidak jatuh, tapi juga tidak bisa melanjutkan terbangnya. Itu burung bisa, kalau pesawat nggak tahu aku. Nggak bisa. Burung besi parkir di udara nggak bisa rasanya itu. Tanya pilot nanti ya, kalau sampean ketemu pilot. Pilot, kamu tanya, pesawat tuh bisa nggak berhenti di udara? Mesinnya jalan tapi nggak bergerak, bisa nggak? Helikopter, nggih, pesawat toh. Ya, helikopter memang dibikin ada sistem mesinnya bisa begitu. Karena dia dibuat untuk keperluan yang lain ya. Kalau pesawat tuh kan belum tahu aku. Nanti tanya pilot ya, sampean tanya. Ya. Jadi burung itu sampai tertahan fil hawa, di udara. Kullullahu awwab, semuanya kepadanya taat. Ya, kullun masing-masing bangsa burung maupun bangsa gunung, lahu kepadanya, ini bisa kembali kepada Nabi Daud, awabun atau kepada Allah, awabun taat diperintah oleh Allah untuk menghormati Nabi Daud. Ini taat, ini maksudnya mutiun, bangsa burung dan gunung itu taat, yakni yusabbihu, bertasbih, tabaan lahu, mengikuti Nabi Daud. Atau mutiun rajaun ila taatihi bitasbih. Yang namanya kullul lahu awab, maknanya juga adalah semuanya kepadanya kembali ya. Awab itu kan yang kembali, awabun, kembali. Ya ini artinya rajaun. Jadi semuanya gunung maupun burung itu mutiun, ya, taat, rajaun, kembali, ila, kepada, taatihi, mentaatinya, ya, mengikuti Nabi Daud bitasbih, dengan mengucapkan tasbih. Ya, dan dalam tafsir lain juga sama, awabun ma'ahu ay musabbihun. Awabun ma'ahu maksudnya bertasbih kepada Allah karena mengikuti perintah Allah. Nah, lalu pada ayat yang ke-20, Pak, Bu, ya, Allah bercerita tentang kerajaan Nabi Daud. Saudara perhatikan nih tafsirnya ini. Wasadadna mulkahu, dan kami telah menguatkan kerajaannya, kerajaan Nabi Daud. Wa atainahul hikmah, dan kami telah memberi kepada dia al-hikmah. Kami Allah telah memberi kepada Nabi Daud al-hikmah. Wa faslal khitab, dan di situ diajarkan apa, Pak, diterjemah situ? Fasla, berarti diartikan keputusan. Wa faslal khitab, dan kepandaian berbicara. Nabi Daud itu pandai sekali berbicara karena dia hakim. Dia raja juga hakim. Kalau zaman dulu kan begitu. Raja itu adalah hakim juga. Itu pemerintahan menurut Islam itu kayak begitu, Pak. Seorang kepala negara, khalifah, itu memegang 3 kekuasaan itu sekaligus. Kekuasaan judikatif, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif. Kalau sekarang di aturan demokrasi kan enggak, kekuasaan dibagi 3. Jadi presiden hanya berkuasa dalam bidang eksekutif saja. Dia tidak berkuasa dalam bidang judikatif maupun legislatif.
Nah, kalau Islam enggak. Makanya untuk menjadi seorang khalifah, harus hafal Al-Quran, harus ngerti agama full. Jadi memutuskan perkara pakai agama, pakai aturan Allah. Itu bedanya presiden dengan khalifah. Kalau khalifah itu berkuasa penuh, ya, dan itu harus ditaati mutlak, ba'dallah, ya. Jadi kembali ke sini. Wa sadadna mulkahu, dan kami telah menguatkan kerajaannya. Saudara perhatikan maksud ayat ini adalah yaitu qawaina, kami telah menguatkan kerajaan Nabi Daud bil harasi wal junudi, dengan penjaga-penjaga dan bala tentara. Kalau ini tentara, kalau ini polisi gitu loh. Nah, jadi Nabi Daud itu punya polisi-polisi juga, punya tentara-tentara juga. Karena adalah Nabi Daud itu asadda mulukil ardi, raja bumi yang amat kuat, sultanan kekuasaannya. Kekuasaannya kuat sekali Nabi Daud itu. Kenapa? Saking berkuasanya dan saking hebatnya kekuasaan Nabi Daud, Pak, Bu. Karena adalah yahrusu, selalu menjaga mihrabahu, tempat ibadahnya Nabi Daud, mihrabnya dijaga oleh para tentara dan polisinya Nabi Daud ini. Kulalailatin, setiap malam, yang menjaga berapa? Sitatun wa salasuna alfa rojulin, 306.000 tentara. Tiap malam itu, Pak. Pas pampres gak ada apa-apanya. Pas pampres itu berapa orang ya? Berapa orang ya? Nggak tahu, aku lupa. Yang namanya pas pampres sekarang ikut menjaga wali kota Solo, Pak. Satu-satunya wali kota di Indonesia yang dijaga oleh pas pampres ya Gibran itu. Ya karena anak presiden itu kan berhak dijaga oleh pas pampres. Peraturannya memang begitu. Jadi wali kota paling hebat di Indonesia ini. Untung banget tuh Jokowi itu, jangan menungso untung nanti. Manusia beruntung bener itu di dunia, di akhirat mbuh. Di akhirat mbuh. Kebuki malaikat mungkin. Jadi saudara, selalu menjaga mihrabnya Nabi Daud itu setiap malam sitatun wa salasuna. Sitatun itu 6, salasuna itu 30. 36.000 rojulin. Ya, lalu Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, makna ayat wa sadadna mulkahu, kami menguatkan kerajaannya adalah ja'alna lahu, kami telah menjadikan bagi Nabi Daud mulkan, kerajaan kamilan yang sempurna, min jami'i, dari semua mayah taju ilahi, apa yang Nabi Daud membutuhkan kepadanya. Apa yang membutuhkan kepadanya? Al-muluk, para raja-raja. Jadi apa yang diperlukan oleh semua raja-raja di dunia ini itu dimiliki oleh Nabi Daud. Lalu dalam tafsir lain dikatakan kana asadda ahli dunya sultanan. Nabi Daud adalah sultanan, penguasa ahli dunia, penghuni dunia ini yang amat kuat. Terus Ibnu Katsir juga memuat tafsir dalam tafsirnya, karena adalah yahrusuhu, selalu menjaga Nabi Daud fi kulli yaumin, pada setiap hari, bukan 36.000 tapi arba'atu alafin, 4.000 pasukan tentara. Wa qala ba'du salaf, dan berkata sebagian ulama salaf, balaghoni, telah sampai kepadaku, annahu, bahwasanya, kana adalah harasuhu, yang menjaga Nabi Daud fi kulli lailatin, pada setiap malam, salasatan wa salasina alfan, 33.000, bukan 36 tapi 33.000. Lata duru, tidak beredar alaihim, kepada mereka, an-naubatu, gilirannya, ila misliha, kepada yang semisalnya, minal am, dari 1 tahun, al-qabil, tahun yang depan. Maksudnya begini, saking banyaknya tentara dan polisi yang menjaga Nabi Daud ini sebagai seorang raja yang adil. Nabi Daud raja yang adil, makanya
pasukannya banyak, setia. Ya. Itu tiap malam dijaga oleh 36 atau 33 ribu atau berapa, terserah itu yang benar yang mana nggak tahu, Allah alam. Pokoknya ribuan, puluhan ribu. Ya, itu setiap pasukan jaga malam ini, dia baru akan jaga lagi nanti setelah 1 tahun. Bayangkan itu, Pak. Jadi banyak sekali kan. Nah itu. Lalu yang lain mengatakan bukan 33, bukan 36, tapi arba'una alfan, 40.000. Ya, semuanya Pak tentara maupun Pak polisi tadi mustamiluna bisilah. Mereka semuanya menyandang pedang, membawa senjata. Ya, karena waktu itu senjatanya ada pedang. Sekarang kan pistol, pistol atau ya senapan ya. Nah, ada riwayat an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas anna bahwasanya nafaro ini min Bani Israil, ada 2 orang dari kalangan Bani Israil, ista'adha ahaduhuma alal akhra. Ista'adha ahaduhuma alal ukhra, alal akhar. Salah satu dari kedua orang Bani Israil itu ingin mengalahkan yang lainnya. Mereka bertengkar, yang satu mau mengalahkan yang lainnya, yang satunya juga pengen mengalahkan yang lainnya. Mereka bertengkar, akhirnya membawa perkaranya ila Daud, kepada Nabi Daud alaihissalam, sehingga membuat Nabi Daud ihtasobahu bakoron. Nabi Daud mendapat laporan dari kedua orang yang bertengkar tadi. Perkaranya apa? Ihtasobahu bakoron. Salah satu dari kedua orang tadi telah mencuri sapi. Kejadian terjadi zaman dulu. Yang satu mencuri sapinya orang lain. Sama-sama Bani Israil nih, sama-sama sebangsa setanah air dengan Nabi Daud. Lapor ini, ayo kita bawa kepada Raja Daud. Ya, kita minta pengadilan sama beliau. Nah, bawa perkaranya. Fa'angkarol akhoru, ya, yang satu mencuri, yang satunya mengingkari. Ini punya aku, ini sapiku. Yang enggak, ini kamu yang curi dari aku, gitu. Jadi saling menuduh. Walam yakun, dan tidaklah ada lil mudda'i, bagi yang mendakwakan tadi, bayinatun, bukti. Yang menuduh tadi tidak punya bukti bahwa dia itu pencuri. Gitu. Fa'arja'a amrohuma, maka Nabi Daud pun mengadili perkara keduanya. Falamma kana lailu, jadi Nabi Daud itu menjeda. Ini yang satu bilang ini sapiku, yang satu bilang enggak, ini sapiku. Buktinya mana kalau kamu ini sapiku? Ah, pokoknya ini sapiku. Saya memang enggak punya bukti, tapi ini punyaku, kata dia. Lalu singkat cerita ini Nabi Daud memutus perkaranya, berhenti, lalu dia bilang nanti besok kita lanjutkan ya, ini pengadilannya ini. Falamma kana lailu, maka ketika malam hari, umira Dawudu, diperintahkanlah Nabi Daud alaihi salam fil manam, dalam tidurnya, maksudnya dalam mimpinya, biqatlil mudda'i. Nabi Daud mimpi, suruh diperintah dalam mimpi itu untuk membunuh yang menuduh tadi. Yang menuduh itu yang salah itu, bunuh saja dia. Falamma kana nahar, maka ketika sudah siang hari, tolabahuma, Nabi Daud menyuruh orang mencari kedua orang yang berperkara kemarin. Wa amara, dan Nabi Daud memerintahkan biqatlil mudda'i, untuk membunuh orang yang menuduh tadi. Faqala, lalu yang dituduh, yang menuduh, yang mau dibunuh oleh Nabi Daud ini, oleh hukumnya Nabi Daud. Jadi hukum mencuri pada waktu itu hukum bunuh, hukum mati. Koruptor hukum mati kalau syariatnya Nabi Daud. Kalau syariatnya Nabi Muhammad SAW dipotong tangannya. Kan setiap nabi syariatnya beda. Cara sholatnya pun beda. Ya, jumlah rakaatnya pun beda. Kalau Bani Israil itu sholatnya sehari semalam 50 kali. Bani Israil. Kalau kita kan 5 kali aja. Tapi 5 kalinya kita sama nilainya dengan 50 kalinya sholatnya bangsa Bani Israil. Nah, lalu berkatalah si orang tadi, enggak terima dia, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, alama
atas dasar apa taktuluni engkau akan membunuhku? Waqad padahal sungguh ihtasobani hada bakori, telah menghosop dariku, telah mencuri dariku hada orang ini bakori sapi betinaku. Dia yang mencuri sapiku, kok aku yang dihukum mati? Bagaimana nih Nabi Allah? Itu. Faqala, maka Nabi Daud pun berkata, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah yang maha gagah dan maha agung, amaroni, dia yang menyuruh aku, bikot telika, untuk membunuh kamu, karena sudah mimpi tadi. Fa'ana, maka aku qatiluka, aku akan membunuh kamu. La mahalata, tidak bisa tidak. Ini perintah dari Allah kok. Gitu. Faqala, lalu si orang tadi berkata, Wallahi demi Allah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inna Allah, sesungguhnya Allah lam ya'murka, Allah tidak menyuruh engkau bikotli, untuk membunuhku, li ajli hada, karena perkara ini, alladzi yang idda'aitu alaihi, aku mendakwakan kepadanya, aku menuduhkan kepadanya. Wa ini, dan sesungguhnya aku inilah shadikun, sungguh wahai Nabi Allah, aku ini orang yang benar, yang jujur, fi madda'aitu, dalam apa yang aku tuduhkan. Aku ini tidak sekedar menuduh, walaupun aku tidak punya bukti, tapi itu sapiku itu. Gitu. Walakinni, akan tetapi aku ini, kuntu adalah aku ini, qad ihtaltu abahu, sungguh aku telah terkalahkan oleh bapaknya. Wa qataltuhu, dan aku membunuhnya. Jadi rupa-rupanya si orang tadi punya sapi dari hasil membunuh orang, merampas sapinya orang. Nah, itulah sebabnya Nabi Daud diberi mimpi oleh Allah, bunuh ini yang menuduh ini. Ya. Tuh, walam yas'ur, tetapi dia tidak menyadari, tidak sadar, bidzalika, dengan yang demikian itu, ahadun, seorang pun. Jadi orang-orang pada nggak tahu. Nabi Daud tadi pun bingung untuk memutuskan perkara ini. Lalu diberi mimpi oleh Allah, ini yang salah, yang menuduh itu. Itu dulu dia dapat sapinya dengan cara yang tidak benar, membunuh orang, lalu dia membunuh bapaknya orang, membunuh bapaknya orang yang jadi musuh. Itu tadi. Jadi A dengan B ini mengambil sapinya A karena dia merasa ini sapiku ini punya bapakku ini. Tapi dimiliki oleh si orang ini tadi. Aku ambil aja, ini punya bapakku kok. Nah, yang satunya, ini sapiku kok kamu ambil? Enggak, ini sapiku, ini sudah ciri-cirinya jelas, ini punya bapakku. Nah, bapaknya itu dibunuh sama si A ini tadi, ceritanya begitu, Pak. Nah, lalu Nabi Daud diperintah oleh Allah untuk membunuh yang menuduh tadi. Fa amara bihi Dawud alaihissalam, maka memerintahkanlah dengan hukum bunuh tadi Nabi Daud alaihissalam. Fakutila, lalu si orang itu pun dihukum mati, dibunuh. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, fastaddat hayatuhu fi Bani Israil, maka menjadi beratlah keadaan itu di dalam kalangan Bani Israil. Ya, wa huwa alladzi yaqulullahu azza wa jalla, dan itu adalah yang Allah azza wa jalla firmankan dalam ayat ini, wa atainahul hikmah. Jadi orang-orang Bani Israil itu, mereka itu heran dengan keputusan Nabi Daud. Gimana ya Raja Daud ini? Kenapa orang yang mencuri kok dibenarkan, yang mengaku itu punya sapi kok malah dihukum mati? Mereka keberatan dengan keputusan Nabi Daud ini. Paham Pak ya? Nah, inilah kata Ibnu Abbas, inilah yang dimaksud dalam ayat ini. Apa namanya? Ayat tadi yang depan ini bunyinya, wa sadadna mulkahu, dan kami telah menguatkan kerajaan Nabi Daud. Banyak tentaranya, banyak polisinya yang menjaga Nabi Daud. Wa atainahul hikmah, dan kami telah memberi kepada Daud al-hikmah. Al-hikmah itu kepahaman dalam perkara agama. Ya, ngerti banget dalam urusan agama, itu al-hikmah. Jadi kami sudah memberi kepada Daud al-hikmah. Nah, di sini dalam tafsir Ibnu Abbas diterangkan, walaupun orang-orang Bani Israil itu keberatan dengan keputusan Raja Daud atau Nabi Daud, tetap saja dilaksanakan hukuman mati.
Kenapa? Yaitu yang dimaksud oleh firman Allah, wa atainahul hikmah, dan kami telah memberi kepada Daud al-hikmah, yakni al-fahma. Nabi Daud diberi oleh Allah kepahaman, wal akla dan akal, wal fitnata dan kepandaian, al-adla dan keadilan, as-shawab dan kebenaran. Ya, itu termasuk al-hikmah semuanya. Kitaballah wa ittiba'a ma fihi. Nabi Daud sudah diberi oleh Allah al-hikmah, yaitu berupa kitab Allah yang bernama Zabur, wa ittiba'a ma fihi, dan Nabi Daud orang yang selalu mengikuti ajaran yang terdapat dalam kitab Zabur. Atau al-hikmah juga bisa diartikan al-nubuwah, kenabian. Nabi Daud sudah diberi oleh Allah al-hikmah sehingga dia pandai dalam mengadili, ya, adil, ya, dan selalu mengikuti kitab Allah. Wa faslal khitab. Yang dimaksud dengan faslal khitab adalah as-suhudu wal iman. Nabi Daud diberi oleh Allah kesaksian dan iman. Jadi syahadat dan iman. Syahidani alal mudda'i aw yaminun alal mudda'a alaihi. Jadi yang dimaksud oleh ayat ini, huwa, dia adalah faslul khitab, kemampuan Nabi Daud memutuskan perkara-perkara alladzi yang fasala bihil anbiya'u war rusul. Para nabi dan para rasul selalu memutuskan dengannya. Jadi kalau para nabi-nabi dan rasul itu sebelumnya memutuskan segala perkara dengan kitab Allah, Nabi Daud pun seperti itu. Jadi dia memutuskan orang tadi dihukum mati itu pun berdasarkan wahyu Allah. Kalau tidak berdasarkan wahyu Allah nggak berani. Walaupun dianggap nggak adil oleh manusia. Kok aneh, yang mencuri kok malah selamat, yang dicuri sapinya kok malah dihukum mati gitu. Ya ini Nabi Daud itu adalah al-mu'minun. Yang dimaksud dengan faslal khitab adalah al-mu'minun was-solihun. Semua orang-orang beriman dan semua orang-orang soleh itu pasti diberi oleh Allah faslal khitab, kemampuan berbicara, memutuskan perkara. Jadi ada orang punya persoalan, ini bagaimana ini Ustaz, ada begini, ini bagaimana? Kalau orang beriman, orang soleh, dia bisa memutuskan perkara. Misalnya ada orang tanya, Ustaz, itu sebetulnya sholat yang 2 rakaat itu, Ustaz, itu waktu kita mau duduk tahiyat itu duduknya tuh duduk tawarruk apa duduk iftiros? Kalau orang soleh, orang beriman bisa jawab. Gini ya, Nabi bersabda, Nabi Muhammad SAW itu ketika duduk di rakaat yang di situ beliau salam, beliau duduknya tawarruk. Itu pegangannya. Dan itulah yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i sholat subuh 2 rakaat duduknya tawarruk. Lah muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, menyelisih gurunya. Imam Ahmad bin Hambal itu mazhab Hambali, atau sekarang diikuti oleh para salafi itu mazhabnya mazhab Hambali itu. Jadi mereka salat subuhnya duduknya ya duduk iftiras. Hadisnya jelas kok. Karena Rasulullah SAW ya, idza kana fi apabila beliau berada dalam duduk yang di situ beliau salam, beliau duduknya tawarruk. Jadi kalau sholat maghrib kan ada 2 kali tahiyat. Ya di tahiyat pertama duduknya iftiros, tapi di rakaat yang ketiga tawarruk. Rakaat yang 4 rakaat, 2 rakaat yang pertama iftiros, 2 rakaat yang terakhir, tahiyat yang terakhir tawarruk. Lah kalau sekarang sholatnya cuma 2 rakaat, ya tadi kembalinya kepada siapa dia mengikuti. Kalau dia mengikuti kepada hadis yang itu, ya jadinya seperti itu. Kalau mengikuti kepada pendapatnya Imam Ahmad, ya begitu jadinya. Nah kamu terserah pilih yang mana. Itu nanti kita bahas di kitab fikih. Ya kita kan baru belajar Al-Quran belum selesai. Hadis masih banyak yang belum dibaca. Fikih belum saya mulai Pak. Usul fikih aja belum saya bacakan ya.
Sebelum kita belajar fikih nanti kita harus belajar usul fikih. Jadi kita ngaji itu masih lama, Pak. Ya, jangan berhenti pensiun dulu ngajinya. Urung tutup. Belum tamat. Sampean itu belum tutup, belum tamat ngajinya, belum. Saya juga masih ngaji terus kok. Nah, kadang-kadang dapat pendapat baru juga. Ilmu baru gitu ya. Jadi apa namanya? Bahan kita ngaji ini Masya Allah. Masih banyak kitab fikih 4 mazhab aja belum kita baca. Itu nanti saya dulu pernah membaca semuanya sudah mempelajarinya. Walaupun belum sampai detail seluruh bab itu, tapi sudah pernah memulainya. Jadi sudah ada bibit-bibitnya, sudah punya bekalnya. Ya tinggal sampean sabar aja. Ya apa yang sudah diajarkan, sudah tahu dalilnya, laksanakan. Ya, yang sudah saudara dapat baik dari saya atau dari orang lain, kalau itu ada dalilnya dari hadis sahih, jalani. Kalau ragu-ragu, diem, nggak usah dijalani. Ya. Kalau dhaif, tinggalkan. Cari yang sahih, gitu aja ya. Saya kira sekian aja dulu, bisa kita lanjutkan nanti insyaallah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.